Sebelum Ibu melanjutkan pembelajaran Ibu hari ini, Ibu terlebih dahulu mengabsen ya. Siapa di sini hari ini yang tidak datang? Kelas 2 Ibu mulai absen ya. Kaira, Bilkis, Ezra, Anil. Oke, semuanya sudah hadir. Oke, Ibu lanjut ke kelas 4. Siapa hari ini yang tidak datang? Ijoy, kemana Ijoy? Izin. Oke, Ibu absen ya. Rara, Edo, Anil, Bintang, Iyas, Firja, Cinta, Dinda, Mika. Oke, semuanya anak Ibu hadir kecuali si Ijoy. Oke anak-anak Ibu, pasti di sini anak kelas 3 sama anak kelas 4 Ibu pernah apa di kelas 1, ya kan? Oke, berhubung wali kelas 4 ada tulisan jadi hari ini kita akan belajar bersama anak kelas 3 dan anak kelas 4. Jadi namanya nanti. Oke anak-anak Ibu akan mengajarkan pembelajaran hari ini yaitu tentang jenis-jenis wujud benda dan sifat-sifat benda. Itu untuk pembelajaran kelas 3. Sedangkan di pembelajaran kelas 4, Ibu akan mengajarkan materi tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, Ibu akan beralih ke kelas 3. Hari ini kita belajar apa? Anak kelas 3? Jenis-jenis benda dan sifat-sifat benda. Untuk anak kelas 4, coba dulu lipat tangannya, jangan ribut. Oke, anak kelas 3, hari ini kita belajar jenis-jenis benda dan sifat-sifat benda. Di mana jenis benda itu ada 3. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan volume tetap. Artinya, Nak, bentuknya tidak berubah-ubah meskipun dipindahkan ke teratur sehingga membuatnya kokoh dan kuat. Ciri-ciri benda padatnya ada 4. Yang pertama, volumenya tetap, tidak mengikuti bentuk wadah, tidak bisa mengalir, dan susunan partikelnya sangat rapat dan tidak mudah bergerak. Contohnya apa, Bu? Contoh dari benda padat.
kelas 4. Paham? Paham? Tugas anak kelas 3, catat dulu ringkasan tentang yang padat, tidak cair, dan tidak gas. Nanti kalau sudah siap, letakkan di meja, panggil ibu. Nanti ibu akan datang. Sekarang ibu akan beralih ke kelas 4. Jangan ribut ya. Jangan ribut ya. Oke anak-anak ibu, setelah ibu tadi beralih ke kelas 3, sekarang ibu akan beralih ke kelas 4. Berhubung wali kelas dan urusan keluarga, jadi di sini ibu akan menggantikan kalian. Menggantikan buku kalian. Paham? Oke, di sini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk tabel. Siapa yang tahu apa itu menyajikan data dalam bentuk tabel? Ada yang tahu? Tidak kan? Maka dari itu dengarkan penjelasan ibu. Ibu harap jangan ribut dan fokus ke depan, jangan lihat kanan kiri. Paham? Oke, ibu akan membahas tentang menyajikan data dalam bentuk tabel. Menyajikan data dalam bentuk tabelnya adalah cara atau menyusun data dalam format baris dan kolom secara sistematis agar data lebih mudah dibaca, dianalisis, dan dipahami. Tabel ini dapat membantu menyajikan informasi secara terstruktur, mempermudah perbandingan antar data, serta memungkinkan pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan antar elemen data. Itulah dia pengertian dari menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, dalam menyajikan data dalam bentuk tabel ini ada 4 unsur. Yang pertama, judul tabel. Judul tabel itu apa, Bu? Dapat memberikan informasi tentang data yang telah disajikan. Yang kedua, kolom. Kolom itu dapat menyajikan kategori data secara vertikal dari atas ke bawah.
benda padat tadi apa? Batu kan? Masukkan di golongan ke sini. Kalau benda cair tadi apa? Jus. Masukkan di sini. Kalau gas tadi apa? Ada apa tadi kalau benda gas? Apa aja dia? Kalian gambar di sini. Nanti setelah udah digambar dan ditulis, dikelompokkan, nanti satu orang bacakan ke depan. Paham? Oke, kerjakan. Ayo, mau apa? Berdiskusi. Jangan ada nggak mau, harus berdiskusi. Ayo dijawab, digambar. Ya, dijawab dan ditulis pun bisa. Oke, untuk anak kelas 9, Ibu ada kertas. Coba urutkan, buat nanti tabel, nama, berat badan. Diasal aja dia ya. Nah, ini pun juga gitu. Nah, yang ini berat badan, nama teman berat badannya. Ini umurnya. Buat nama panggilan aja, buat di kolomnya tabelnya usia. Kalau di sini buat tabel nama, terus berat badan, tabelnya berat badan. Kalau di kelompok yang sebelah sini buat nama sama usia. Ayo kerjakan. Nanti ibu, nanti satu orang bacakan ke depan. Cepat-cepat kita buat ya. Oke? Jangan ikut nak kerjakan. Misalnya, tengok ini. Untuk kelompok orang itu, buat dia nama, buat di sini berat badan. Berat badan contohnya, Ian, berat badannya 35 kilo. Nah, ini misalnya untuk kelompok orang Eca, buat nama sama usianya. Misalnya Vira, usianya 2 tahun. Itu dua. Paham? Udah. Sembari ibu menunggu tugas anak ibu siap, ibu beralih ke kelas 2. Anak-anak kelas 3. Anak kelas 4 jangan ribut ya. Ya, tadi udah ibu kasih tugas kan. Sekarang coba kelompok mana duluan yang mau membacakan hasilnya, ayo maju ke depan. Ayo. Cepat sayang. Oke, bacakan tugasnya. Wujud benda. Buat benda padat yang baca bisa. Kelompokkan benda-benda berikut ini sesuai dengan bentuknya. Benda padat, batu, meja, buku. Benda cair, gas, madu, beras, awan, gas, kapal. Oke, tepuk tangan sini nak, ke sana. Oke, kelompok Felix maju nak, cepet nak. Cepet nak. Ayo, bacakan wujud Anda. Buat. Oke, baca benda padat ada apa? Batu. Benda cair. Terus benda cair. Terus oke, benda gas. Dan biji. Dan dua. Oke. Balik. Untuk terima kasih yang anak kelas 3 yang sudah membacakan. Untuk tugasnya anak kelas 3 coba buka bukunya di halaman 58. Itu ada pilihan berganda nanti kerjakan 1 sampai 10. Paham? Oke? Paham nak? Buka bukunya halaman 58. Itu ada pilihan berganda 1 sampai 10. Kerjakan ya. Oke anak-anak ibu, setelah tadi ibu udah mengasih tugas ke kelas 3, ibu akan beralih ke kelas 4. Ibu mau tanya
30 kilogram. Habis 20 kilogram. 25 kilogram. 40 kilogram. Bintang 30 kilogram. Ayam 45 kilogram. Oke, itulah dia nama-nama berat badan. Sini nak, tugasnya. Inilah dia nak. Tengok ini, nama dan berat badan disediakan. Jelas nggak kita membacanya? Jelas nggak? Jelas kan? Oke, sekarang kelompok 2 maju. Bacakan. Oke. Oke, mulai. Oke, kuat. Meja. Sap. Oke. Mulut tabur. Kita mulut tabur. Oke, inilah dia nak, menyajikan dalam bentuk tabel dalam soal usia. Ini di sini ada nama,